Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada minggu hari ini kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangan dan tutup matanya, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7 sampai ayat 12. 1 Raja-Raja 3 ayat 7 sampai 12. Amang akan bacakan bagi kalian semua, dengarkan baik-baik demikian. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi adik-adik sekolah minggu semua. Pasti kalian semua dalam keadaan sehat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mau tanya nih, emang mau tanya sama kalian. Kalau seandainya besok orang tua, mama atau papamu membawamu ke mall, ke pasar tradisional, atau ke pekan, atau ke tempat perbelanjaan, ke pusat perbelanjaan, saya mau tanya nih, kira-kira kalian mau minta apa? Kira-kira kalian mau minta apa? Ada yang mau minta mainan? Silahkan tunjuk tangan. Siapa yang mau minta mainan? Mainan apa? Robot, boneka, Barbie, atau mobil-mobilan, pesawat-pesawat terbangan, atau yang lain sebagainya. Atau ada yang minta makanan. Begitu nyampe langsung makan gitu. Atau ada yang mau minta misalnya buku. Dia ke mall, "Mak, beli buku," gitu ya. Atau ada yang minta pakaian. Atau bahkan ada yang minta handphone atau dan lain sebagainya. Nah, tentu kalau diberikan kesempatan sama orang tua, tentu kita akan meminta sesuatu dari mereka. Apa yang perlu bagi kita. Nah, begitu juga misalnya kalau kamu berdoa. Dalam doamu, apakah yang selalu kamu minta pada Tuhan? Apa yang adik-adik minta selalu dari Tuhan? Adakah di sini yang selalu meminta kesehatan? Tunjuk tangan boleh. Ada yang selalu meminta panjang umur? Ada yang selalu minta sukacita? Ada yang selalu minta kesuksesan, keberhasilan kalau nanti dia sudah besar? Atau ada yang meminta mamanya, papanya supaya sehat? Supaya rezekinya banyak? Atau ada yang meminta supaya dia pintar di sekolah? Supaya rajin ke gereja? Supaya rajin membaca Alkitab? Atau adakah di sini yang meminta kepintaran atau hikmat dari Tuhan? Coba tunjuk tangan. Nah, Amang mau katakan, dari semua yang kita minta dalam doa kita itu, apakah yang paling utama? Mungkin ada yang bilang kesehatan. Kalau kita sehat, kita bisa belajar, kita bisa pintar, kita bisa bekerja. Atau ada yang bilang makanan, kalau kita nggak kenyang, nggak bisa berdoa. Gitu. Tapi apakah yang kita minta? Adik-adik tahu nggak? Dalam firman ini yang kita dengarkan hari ini ada seorang raja Israel yang bernama siapa? Salomo, yang meminta kepada Tuhan
Yaitu permintaannya yang utama adalah hikmat. Tahu nggak arti hikmat? Kepintaran yang dari Tuhan. Bukan hanya kepintaran karena dia sungguh-sungguh dan terus belajar, membaca dan sebagainya. Tapi hikmat, dia belajar dan berdoa, dan setelah itu belajar dan melakukan apa yang dipelajari. Itu hikmat namanya. Nah, apa yang dia minta adik-adik? Salomo ini adalah anak seorang raja juga. Yang namanya siapa? Siapa yang ingat nama bapaknya Salomo adalah Raja Daud. Benar, Raja Daud. Maka Salomo ini akan mengganti bapaknya sebagai raja. Ini kan luar biasa kan? Jadi ada seorang anak yang mengganti bapaknya sebagai raja. Berarti kenapa dia bisa? Tadi yang dia minta pertama kepada Tuhan adalah hikmat. Bahkan adik-adik tahu nggak? Dia setelah menjadi raja bahkan jauh lebih hebat lagi dari bapaknya yang bernama Raja Daud itu. Jadi adik-adik pasti juga bisa. Lebih hebat dari papa. Lebih hebat dari bapak kita yang sama-sama dengan kita sekarang. Dan bapak kita pun pasti bilang, "Nah, kalau bapak jadi guru, kelak kamu harus lebih dari jadi guru ya." Gitu. Kalau bapak cuman bisanya bertani, kamu juga besok harus bisa jadi insinyur ya. Sarjana pertaniannya gitu. Kalau bapak hanya bisa berdagang, besok kamu harus bisa pengusaha sukses ya. Kalau bapak hanya tamat SMA, kamu besok harus bisa jadi dokter, polisi, jadi guru, jadi bupati, presiden, dan sebagainya. Nah, itu adalah harapan orang tua. Dan itu bisa diwujudkan oleh Salomo, anak Raja Daud. Maka Salomo itu adik-adik jadi raja pada waktu dia masih muda. Pada waktu dia masih muda, dia bilang tadi, aku belum berpengalaman, aku masih muda. Belum aku tahu banyak hal. Lalu bagaimana aku bisa menjadi raja? Padahal dia sudah dikasih sama Tuhan. Kamu masih muda, kamu harus memimpin bangsa Israel. Tahu nggak adik-adik? Bangsa Israel itu jumlahnya banyak. Kalau Amang bikin contohnya misalnya, memimpin bangsa Indonesia yang begitu banyak. Dan pemimpinnya masih muda. Dan itu adalah Salomo. Tetapi bisa nggak? Bisa. Justru Salomo sangat luar biasa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dia raja yang sangat baik, dia raja yang bijaksana, dia raja yang berhikmat, memimpin umatnya dengan baik, memimpin masyarakatnya dengan baik, walaupun dia masih muda, tetapi dia memberikan yang terbaik. Adik-adik sekarang masih muda kan? Apa yang bisa adik-adik lakukan supaya Salomo bisa memimpin dengan baik? Karena apa? Kenapa bisa Salomo memimpin dengan baik pada masa mudanya? Karena dia berdoa pada Tuhan. Apa doanya? Tuhan, berikan aku hikmat, karena aku tidak bisa mengerjakannya sendiri. Jadi adik-adik juga bisa berdoa seperti itu. Kalau misalnya sekolah, mau ujian, walaupun tidak ujian, mau ke gereja, kemanapun itu, Tuhan, pimpinlah aku, berikan hikmat, supaya aku di sekolah belajar dengan serius. Supaya aku bisa mempersembahkan yang terbaik. Apa yang ada padaku, begitu. Itu adalah dipimpin oleh hikmat yang dari Tuhan. Jadi memintanya dalam doa. Di sini apa yang diminta oleh Salomo dari Tuhan? Dia bilang begini, berikanlah padaku hati yang paham menimbang perkara atau menimbang masalah, menyelesaikan masalah, supaya bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ini yang luar biasa. Adik-adik tadi kalau ke mall minta mainan dan sebagainya, berdoa meminta kesehatan, kekuatan, tidak ada yang salah. Tapi juga jangan lupa seperti Salomo, meminta hikmat dari Tuhan. Yang diminta oleh Salomo itu adalah selalu hikmat. H-I-K-M-A-T. Hikmat dan kepintaran yang dari Tuhan. Karena apa? Kalau dia berhikmat adik-adik, dia sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dia bisa menyelesaikan, karena dia raja kan, dia bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Dia bisa mendamaikan orang-orang. Dia bisa membuat hati orang senang. Jadi masalahnya cepat selesai. Dia bijaksana, pokoknya begitu. Dia selalu ditanya, dia selalu ditanyain bagaimana caranya supaya
selesai masalahnya. Jadi Tuhan senang mendengar permintaan Salomo. Ya. Jadi dia tidak minta panjang umur, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta supaya musuh-musuhnya mati, enggak. Nanti kalau aku berhikmat itu bisa aku selesaikan gitu. Nanti kalau aku pintar, kepintaran dari Tuhan, maka kekayaan itu akan datang. Maka Tuhan akan memberikan umur yang panjang. Maka musuh-musuhnya akan tersendiri, akan kalah begitu. Tetapi yang dia minta adalah pengertian untuk membuat keputusan. Jadi Tuhan kasih apa yang dia minta. Tuhan memberi hati yang penuh hikmat. Tuhan memberi pengertian. Dia terkenal sebagai raja yang sangat bijaksana sampai sekarang. Sampai sekarang. Katanya tadi, tidak ada setelah engkau dan sesudah engkau raja yang sebijaksana engkau. Maka dia raja yang paling bijaksana. Contohnya apa adik-adik? Ketika contoh yang Amang ambil, dengarkan. Nanti boleh kamu baca di rumah. Dalam pasal 3 ayat 16 sampai ayat 28 itu. Itu contoh hikmat yang dimiliki Salomo. Katanya ada 2 orang ibu. Yang pertama melahirkan seorang bayi. Di hari ketiga ada seorang ibu lagi melahirkan bayi. Pada waktu malam mereka tidur. Tadi ibu yang sudah melahirkan bayi ini tidur, dan yang sudah melahirkan bayi pada hari yang ketiga itu tidur juga. Tapi tiba-tiba salah seorang dari ibu ini menimpa anaknya lalu mati. Dan ketika tahu dia anaknya mati, digantikannya dengan anak yang punya ibu yang sebelah. Anak yang mati ini dia tukar ke yang sebelah, yang hidup itu dia ambil sama dia. Lalu akhirnya besoknya ketahuan. Ibu yang tadi itu yang tidak merasa anaknya mati dan tidak ditimpa oleh dia, dia bilang, ini bukan anakku. Itulah anakku yang hidup katanya. Datang yang menimpa anaknya nih, ibu-ibu yang menimpa anaknya. Ah, tidak, itu justru anakmu yang mati, anakku yang hidup. Padahal anak dia yang mati sebenarnya. Lalu mereka membawa perkara itu kepada siapa? Raja Salomo. Raja Salomo bilang apa? Mereka berdua sudah katakan sama Raja Salomo, ini anakku dan ini anak dia, begitu. Anakku yang hidup, anak dia yang mati. Sementara salah kan? Sebenarnya anak yang ibu yang satu ini yang hidup, yang sebelah sini yang mati. Tapi ini berbohong gitu. Lalu datang Raja Salomo. Sekarang ambillah pedang, maka anak ini akan kupenggal belah 2. Lalu kata ibu yang anaknya hidup, sekarang raja berikanlah anak itu kepada dia. Jangan dilukai, karena dia tidak punya salah apa-apa. Lalu datang ibu tadi yang anaknya mati. Iya, penggal aja, nggak apa-apa. Biar berbagi 2 katanya. Datang Raja Salomo dengan hikmatnya, tahu nggak adik-adik? Berarti anak itu adalah anak ibu yang sebelah sini. Kenapa? Karena tidak ada seorang ibu pun yang rela kalau anaknya mati dipenggal 2. Maka orang heran. Luar biasa, ini hebat. Ini adalah raja yang sangat bijaksana, menimbang satu persoalan. Maka mereka terkagum-kagum, terheran-heran menyaksikan hikmat dari Salomo itu. Maka adik-adik juga bisa seperti itu. Kalau tetap hidup di dalam Tuhan. Maka apa yang mau disampaikan firman ini bagi adik-adik? Yang pertama, berdoa dan mintalah hikmat dari Tuhan. Yang sekolah, minta hikmat dan hidup dalam hikmat itu. Supaya kelak menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang kedua, walau adik-adik masih muda, kita harus menjadi anak-anak yang terbaik karena hikmat dari Tuhan. Ya, kita harus menjadi luar biasa. Ya, menjadi anak-anak yang rajin belajar, menjadi anak-anak rajin sekolah, menjadi anak-anak yang rajin membantu orang tua. Yang ketiga, jadilah anak-anak yang bijaksana. Jangan mau diatur oleh game. Jangan mau habis waktumu karena main-main saja. Tidak belajar, tidak menolong orang tua, tidak mengerjakan tugas dan PR. Boleh main, tapi ingat juga mengerjakan PR dan tugas-tugasnya. Jangan melulu hanya menonton. Boleh menonton, tapi ada waktunya. Bijaklah adik-adik semua. Di Google itu banyak pelajaran. Pakai dengan baik. Jangan cuma main Mobile Legends, Free Fire, dan sebagainya. Tapi bijaksanalah. Supaya apa? Kelak menjadi anak-anak yang berhasil. Menjadi anak-anak sukses. Bijak seperti Raja Salomo itu yang bijak. Dari siapa kebijakannya? Tentu dari Tuhan Allah. Maka berdoalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan menolongmu dan menjadikanmu menjadi anak-anak yang bijaksana di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kau mengajarkan kami bahwa Engkau adalah sumber dari segala pengetahuan, hikmat, dan pengertian. Berikanlah kepada kami anak-anak-Mu sekolah minggu,
supaya kami juga menjadi anak-anak yang berhikmat, yang berpengertian, dan yang berpengetahuan di dalam Tuhan. Berkati kami saat sekolah, saat belajar, saat menolong orang tua, saat bermain di rumah, di sekolah, di gereja. Lindungi dan jagailah kami. Berkati juga orang tua kami yang selalu berdoa untuk kami. Berkati guru-guru kami di sekolah minggu, guru kami di sekolah, supaya mereka juga Tuhan berikan hikmat agar mereka juga berhikmat membimbing dan mendidik kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Ampunkan segala dosa kami, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.